Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, hadirin jamaah Masjid Pusdai Bandung, Jawa Barat yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga beberapa radio lain, pemirsa beberapa TV, juga para netizen. Kita kembali berjumpa melanjutkan kajian tentang surga dan neraka. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa surga dan neraka ini sudah ada sekarang berdasarkan nas Al-Quran dan hadis yang sahih yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Sekalipun demikian, ada sebagian kaum muslimin yang meyakini surga dan neraka sekarang belum ada. Nanti diciptakan di akhirat. Dan ini sejak zaman baheula. Dan sudah menjadi perbincangan di kalangan para ulama, dengan arti para ulama membantah orang-orang yang berkeyakinan surga dan neraka belum ada. Orang yang meyakini surga dan neraka belum ada, mereka juga punya alasan, punya hujjah, punya argumentasi, punya dalil. Jadi sesesat apapun sebuah pemahaman, pasti ada dalilnya. Dalilnya benar. Cuma istidlalnya yang keliru. Istidlal itu penerapan, interpretasi, pemahaman dari dalil itu yang keliru. Orang musyrik pun ketika ditegur tentang perbuatan syiriknya mengemukakan dalil. La na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Ketika ditegur kenapa kalian menyembah berhala? Apa kata mereka? Kami tidak menyembah berhala ini kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Ini wasilah, ini perantara, tujuannya kepada Allah. Yang kita sembah patung, berhala, pohon, tapi kami melihat ada Allah di sana. Itu argumentasi orang musyrik. Berdasarkan pada akal. Dari dulu filsafat sudah ada. Orang yang belajar filsafat mengakal-akali perbuatan syirik dianggap tauhid. Sehingga ada orang yang menyatakan kalau orang menyembah batu dan di batu itu dia melihat Allah, kemudian dia meniatkan menyembah Allah melalui batu itu, dia ahli tauhid, kan gitu. Ini hakikat dari perbuatan syirik yang sebenarnya. Jadi semua perbuatan yang keliru, yang salah, bahkan perbuatan syirik ada argumentasinya. Ada dalilnya, ada alasan. Tapi alasannya keliru.
Termasuk orang yang meyakini surga dan neraka belum ada berdasarkan ayat. Berdasarkan hadis yang sahih. Ada dalilnya. Ayatnya pasti benar. Hadisnya juga kalau sahih pasti benar. Dalilnya benar. Apa yang salah? Istidlal. Penerapan dalil itu yang keliru. Interpretasi dalil itu yang salah. Penafsiran pemahaman tentang dalil itu yang menyimpang. Makanya berkata Ibnu Abdul Izzi dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah ketika membantah orang-orang yang menyatakan surga dan neraka ini belum diciptakan, belum ada. Berkata Ibnu Abdul Izzi dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, wa amma syubhatu man qala annaha lam tukhlaq ba'd wa hiya annaha law kanat makhluqatan al-an la wajib i'tiraran an tafniya yawmal qiyamah wa an tahlika kullu man fiha wa yamut liqaulihi ta'ala kullu syai'in halikun illa wajhah wa kullu nafsin dha'iqatul maut. Adapun syubhat orang-orang yang berkata bahwa surga dan neraka belum diciptakan, yaitu argumentasi mereka seandainya surga dan neraka sudah diciptakan sekarang, niscaya pada hari kiamat musnah, hancur, binasa. Karena kiamat menghancurkan seluruh alam jagat raya. Sebagaimana firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah. Maksud kecuali wajah Allah, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, illa dzal wajhi. Segala sesuatu akan binasa kecuali sang pemilik wajah, yaitu Allah. Allah memiliki wajah. Tapi wajah Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupai di kalangan makhluknya. Jadi semua akan hancur binasa pada hari kiamat. Yang tidak hancur sang pemilik wajah, yaitu Allah Azza wa Jalla, semuanya. Juga ayat itu tadi surah Al-Qasas 88, juga dalam surah Ali Imran 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua makhluk yang bernyawa akan mati. Termasuk yang ada di surga dan yang ada di neraka. Yang ada di surga, bidadari surga. Dan para malaikat penjaga surga. Semua binasa. Jadi kalau surga dan neraka sekarang sudah ada, nanti kiamat hancur. Untuk apa diadakan sekarang? Logikanya begitu. Pakai apa? Pakai logika. Ini dalil pertama. Dalil kedua, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Ini juga dalam kitab Jami'us Shaghir Sunan Imam At-Tirmidzi. Dengan hadis yang hasan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqitu Ibrahim lailatan usriya bi. Faqala ya Muhammad aqri ummataka minni salam. Wa akhbirhum anna jannata taibata turbah. Wa udbatul ma' أو عذبة الماء وأنها قيئا وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Kata Nabi SAW, aku berjumpa Ibrahim pada malam ketika aku diisrakan.
Ibrahim berkata kepadaku, "Hai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Dan beritahukan kepada mereka bahwa surga itu, tanahnya itu amat sangat baik, bersih, nggak ada kotoran. Kalau tanah di kita pasti kotor ya, apalagi lumpurnya gitu. Adapun di surga nanti kita akan jelaskan kondisi di surga, tanahnya apa, kerikilnya apa, pokoknya mah pikabitain nanti. Kata Nabi Ibrahim, surga itu tanahnya sangat baik, airnya sangat jernih, sangat apa lawan dari asin teh, tawar. Wa annaha qi'an. Dan surga itu qi'an. Qi'an itu lahan kosong yang datar, nggak ada pepohonan, nggak ada bangunan. Wa anna ghirasaha, dan tanam-tanaman yang ditanam, pohon-pohon yang ditanam di surga adalah subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kan banyak hadis, siapa yang berzikir begini sekian kali, Allah akan tanamkan satu pohon bagi dia di surga. Siapa yang melakukan amalan ini, Allah akan bangun sebuah istana di surga, kan gitunya. Nah, jadi awalnya surga itu lapang, datar, kosong. Kalau nanti akan tumbuh pohon. Siapa yang menanamnya? Para malaikat atas perintah Allah. Tanamkan satu pohon ini di surga untuk si fulan, karena si fulan melakukan amalan ini. Bangunkan suatu istana di surga untuk si fulan, karena fulan mengamalkan amalan ini, dan seterusnya. Juga dalam hadis yang diterima dari Abu Zubair, dari Jabir, bahwa Nabi SAW bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdihi, gurisat lahu nakhlatun fil jannah." Siapa yang mengatakan subhanallah wa bihamdi, bertasbih dan bertahmid, Allah akan tanam satu pohon kurma bagi dia di surga. Hadis ini juga riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan dan sahih. Kata mereka, kata orang-orang yang menyatakan surga dan neraka ini belum ada, mereka berkata, "Falau kanat makhluqatan mafrugan minha lam takun qi'an." Seandainya surga ini sudah ada sekarang, maka tidak mungkin disebut dengan sebutan qi'an. Qi'an itu tanah lapang, datar, dan kosong, lahan kosong gitu. Tidak mungkin ditanamin pohon-pohonan. Karena kalau ditanami pohon-pohonan bukan lagi tanah datar yang kosong. Tidak mungkin dibangun bangunan. Karena kalau dibangun bangunan berarti bukan tanah kosong lagi. Tidak mungkin istrinya Fir'aun berdoa, "Rabbibni li indaka baitan fil jannah." Istrinya Fir'aun itu kan wanita mukminah. Suaminya manusia terjahat pada zamannya, si Fir'aun. Bahkan sampai sekarang mungkin kejahatannya susah cari bandingannya. Istrinya solihah. Makanya istrinya itu dijadikan sebagai apa? Simbol wanita mukmin. Daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Idh qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Allah memberikan perumpamaan tentang orang-orang yang beriman, yaitu istrinya Fir'aun. Sebelumnya Allah memberikan perumpamaan tentang orang-orang yang durhaka, orang kafir, yaitu istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut.
Suaminya manusia terbaik, seorang nabi. Istrinya kufur, jahat. Sebaliknya, suaminya si Fir'aun manusia terjahat, istrinya solihah. Yang kedua setelah itu Maryam. Nah, istri Fir'aun berdoa, Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku satu rumah di surga. Jadi kalau nanti ada bangunan, ada pohon, bukan ki'an lagi kata mereka. Ini menunjukkan belum ada surga. Nanti akan diciptakannya pada hari kiamat. Otomatis apa yang mereka yakini bertolak belakang dengan ayat dan hadis yang bulan lalu kita bahas bahwa surga dan neraka sudah ada. Maka dijawab oleh para ulama Ahlus Sunnah di antara Imam Ibnu Abdul Izzi dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Kata beliau, fal jawab, kita jawab. Innakum in aradtum biqaulikum innahal an ma'dumah bimanzilatin nafakh fis sur wa qiyamin nas minal qubur fahadha batil. Yarudduhu ma taqaddama minal adillah wa amthaliha mimma lam yudhkar. Pertama, kalau yang kalian maksud bahwa surga dan neraka ini belum ada, seperti belum terjadinya kiamat, seperti belum dibangkitkannya manusia dari kubur-kubur mereka, kan ini kiamat belum terjadi. Manusia dibangkitkan dari kubur juga belum terjadi. Seandainya yang dimaksud surga itu belum ada, belum terjadi, ini batil. Karena bertolak belakang dengan ayat dan hadis yang sudah kita bahas dan yang belum kita bahas. Hadis dan ayat yang menjelaskan surga dan neraka itu sudah ada banyak sekali. Wa in aradtum annaha lam yakmul khalqu jami'i ma a'anda Allahu fiha li ahliha wa annaha la yazalu Allahu yuhdithu fiha syai'an ba'da syai'in wa idza dakhalaha al-mu'minun ahdatha Allahu fiha 'inda dukhulihim umuran ukhra fa hadha haqqun la yumkinu radduhu. Tapi kalau yang dimaksud oleh penjelasan kalian bahwa penciptaan isi fasilitas surga yang Allah siapkan untuk calon penghuni surga itu belum selesai dan Allah terus mengadakan sedikit demi sedikit sesuai dengan amal manusia, dan ketika manusia itu kelak masuk ke dalam surga baru diberikan semua yang dijanjikan, maka ini benar. Jadi pembangunan, pengembangan, baik bangunan istana ataupun pohon-pohonan, itu terus berlangsung sampai sekarang di surga. Dan ini menunjukkan surga itu sudah ada, dan proses pengembangan pembangunan terus berlangsung sesuai dengan amal yang dilakukan oleh manusia. Ya, ini benar, ini yang pertama. Kedua, wa amma ihtijajukum biqaulihi ta'ala kullu syai'in halikun illa wajha. Adapun hujjah kalian bahwa segala sesuatu akan binasa pada hari kiamat kecuali wajah Allah. Ayat ini benar. Ayat, nggak mungkin ada ayat yang salah. Tapi kalian salah faham, kata Imam Ibnu Abdul Izzi. Kata beliau, fa'ataitu min su'i fahmikum fi ma'nal ayah. Kalian salah dalam memahami ayat ini. Kalau yang dimaksud dengan surga dan neraka sekarang sudah ada, lalu
nanti akan musnah pada hari kiamat berdasarkan ayat itu, kalian keliru. Kenapa? Karena yang dimaksud seperti yang diterangkan oleh para ulama adalah annal murada kullu syai'in mimma kataballahu alaihi al-fana wal halak. Bahwa segala sesuatu akan binasa pada hari kiamat, maknanya adalah segala sesuatu yang memang pasti akan binasa. Adapun sesuatu yang Allah ciptakan untuk abadi tidak akan binasa. Dan surga dan neraka beserta apa yang ada di dalamnya itu diciptakan untuk abadi. Itu pertama. Kedua, yang dimaksud binasa itu adalah langit dan bumi. Sebagaimana ayat wa nufikha fis-sur. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Ditiup sangkakala. Binasalah semua yang ada di langit, yang ada dan yang ada di bumi. Langit dan bumi beserta isinya hancur semuanya. Kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki tidak hancur. Siapa yang tidak hancur, tidak binasa? Surga, neraka beserta isinya. Karena surga dan neraka bukan di langit, bukan di bumi, tapi di atas langit. Yang binasa itu langit dan bumi beserta isinya pada waktu kiamat ya. Arsy Allah tidak binasa. Sedangkan surga dan neraka di luar langit dan di luar bumi. Sebagaimana dalam surah Al-Haqqah, Allah menyatakan ketika sangkakala ditiup terjadi kiamat, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Ketika kiamat terjadi, arsy Allah dipikul oleh 8 malaikat. Menunjukkan arsy Allah tidak hancur ketika kiamat. Karena itu berada di atas langit. Demikian juga malaikat pemikul arsy tidak hancur, tidak binasa. Karena harus memikul arsy. Kita sudah terangkan langit ini ada 7 lapis. Di atas langit ke-7 paling tinggi ada air. Di atas air ada kursi Allah. Di atas kursi Allah ada air lagi. Di atas air tersebut ada arsy Allah. Di atas arsy tidak ada makhluk apapun. Allah istiwa di atas arsy. Tanpa membutuhkan arsy, tanpa menempel di arsy. Ba'inun min khalqih. Dengan cara tegak atau istiwa yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah yang tidak sama dengan istiwanya makhluk manapun di muka bumi ini. Jadi kita lihat posisi kursi, posisi arsy, apalagi surga dan neraka di luar langit dan bumi. Ketika kiamat yang hancur itu langit dan bumi beserta isinya. Dan juga penghuni-penghuninya. Karena itulah surga dan neraka tidaklah hancur, tidak binasa. Begitu juga isinya. Isi surga siapa? Bidadari surga. Ada wildan-wildan, pelayan-pelayan. Ada para malaikat yang ditugaskan untuk membangun, menanam pohon. Untuk orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan tertentu. Oleh karena itu, hujah kalian, surga dan neraka kalau ada akan hancur dengan kiamat, keliru, salah. Karena yang hancur hanyalah langit bumi beserta isinya. Di luar langit dan bumi tidak hancur, tidak binasa. Arsy Allah tidak hancur. Malaikat yang memikulnya 8 malaikat ada berdasarkan keterangan Quran. Surga dan neraka di luar langit dan bumi.
Ada lagi qila wal muradu illa. Di sini ada orang yang salah baca. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Sebagian menyatakan illa malikah. Ada yang baca illa mulkah. Segala sesuatu binasa. Illa malikah. Illa wajhah maknanya illa malikah. Maksud illa malikah kecuali pemilik wajah. Sama dengan perkataan Imam Ibnu Hajar illa dzal wajhi. Sebagian ulama lain menyatakan illa malikah, sang pemilik wajah. Tapi ada doa dai sekarang membaca salah illa mulkahu, kecuali kerajaannya. Salah baca dia. Karena kan bahasa Arabnya gundulnya. Salah baca AIU beda arti. Kalau umpamanya segala sesuatu binasa kecuali kerajaannya, ya bertolak belakang dengan kenyataan. Kan kerajaan Allah itu langit dan buminya, itu yang binasa justru. Semua kerajaan Allah binasa, langit dan bumi. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in. Maha barokah Allah, di dalam genggaman tangannya lah kerajaan langit dan bumi. Langit dan bumi ini kerajaan Allah. Langit dan bumi ini hancur waktu kiamat. Yang tidak hancur hanyalah sang pemilik wajah, yaitu Allah secara utuh. Tapi ada dai yang menyatakan, ada ulama zaman dahulu mentakwil sifat Allah. Wajah diartikan mulkah. Keliru, dia salah baca, bukan mulkahu tapi malikahu. Kalau mulkahu semua yang ada binasa kecuali kerajaan Allah. Kan kerajaannya yang hancur pada waktu kiamat. Terus kalau kerajaan Allah langit dan bumi tidak hancur pada kiamat, atau apa yang hancur pada kiamatnya kalau langit dan bumi tidak hancur? Salah baca. Salah mengartikan, salah memahami. Oleh karena itulah lihat penjelasan para ulama yang memang gundul, bisa dibaca mulkahu, bisa dibaca malikahu. Ini yang benar malikahu atau mulkahu. Maknanya bandingkan dengan ayat lain, terus penjelasan ulama lain. Seperti Ibnu Hajar, makna illa wajah maknanya illa dzal wajhi, pemilik wajah. Ulama lain menyatakan illa malikahu, sang pemilik wajah. Pemilik ini bisa diungkapkan dengan dza, dzu, dza, dzi, disebut asmaul khamsah. Maknanya yang punya. Bisa malik, malik itu pemilik. Nah, jadi maknanya adalah malikah, bukan mulkahu. Dibacanya malikah, bukan mulkahu. Nah, sama dengan ayat kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di langit dan di bumi fana, hancur, binasa. Yang ada di langit dan di bumi, di luar langit dan bumi tidak binasa. Arsy Allah tidak hancur, kursi Allah tidak hancur, para malaikat pemikul arsy tidak hancur, surga dan neraka juga tidak hancur. Karena itulah maka yang dimaksud segala sesuatu akan hancur kecuali wajah Allah, maknanya segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Oleh karena itu hujjah kalian yang menyatakan kalau surga dan neraka sudah ada sekarang, percuma nanti pada kiamat juga hancur, itu keliru. Surga dan neraka sudah ada sekarang berdasarkan keterangan ayat dan hadis yang sahih, dan ketika kiamat surga dan neraka tidaklah hancur, karena yang hancur adalah langit bumi beserta isinya. Adapun di luar langit dan bumi maka itu tidaklah hancur.
Termasuk di neraka nanti ada para penjaga neraka dari kalangan para malaikat. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam beberapa ayat. Di antaranya surah At-Tahrim ayat yang ke-6 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikah ghiladhun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maknanya, ajarkan kepada mereka Quran dan Sunnah. Itu perkataan Ali bin Abi Thalib. Mana qu anfusakum wa ahlikum nara ay allimuhumul kitab wa sunnah. Ajarkan kepada mereka Quran dan Sunnah. Karena hanya Quran Sunnah yang bisa menyelamatkan orang dari api neraka. Dengan cara dipelajari, dibaca, difahami, dan diamalkan, diaplikasikan. Hanya dengan cara itu orang bisa selamat dari api neraka. Nah, lalu Allah menjelaskan kayu bakar api neraka terdiri dari manusia dan batu. Manusia adalah para ahli neraka, itu kayu bakarnya. Adapun batu, para ulama menyatakan pertama berhala-berhala yang disembah oleh manusia. Kenapa berhala dimasukkan ke dalam neraka? Bukankah berhalanya tidak bersalah? Yang bersalah siapa? Yang bikin dan yang nyembahnya, itu yang bersalah. Berhalanya tidak bersalah. Kenapa dimasukkan ke dalam api neraka? Ini sebagai azab secara psikis bagi para penyembahnya. Berhala yang mereka agungkan kok masuk neraka sama-sama mereka. Adapun berhalanya sendiri nggak punya perasaan apa-apa, tidak tersiksa dengan ada keberadaan mereka di neraka. Karena itu benda mati. Kedua, ada lagi yang menyatakan batu yang dimaksud batu kibrit. Kibrit itu belerang, batu belerang. Karena memiliki 5 keistimewaan dibanding batu atau kayu bakar lainnya. Pertama, sir'atul iqad. Sangat mudah cepat terbakar. Berbeda dengan kayu biasa. Kadang kayu butuh waktu untuk terbakar, apalagi kalau basah. Kedua, panas yang ditimbulkan lebih panas dibanding kayu bakar lain. Ketiga, lengket di kulit. Keempatnya, menimbulkan bau yang menyengat. Pernah mencium bau belerang? Coba pagi atau sore itu ke Tangkuban Perahu. Lewat dari Bandung ke Subang, lewat sana bisa muntah kita karena bau belerang. Keberapa itu? Ketiga, keempat. Kelimanya menimbulkan asap yang pekat dan perih di mata. Jadi batunya itu yang menjadi kayu bakar di neraka itu memberi efek azab yang lebih dahsyat lagi. Jadi sangat menakutkan. Makanya selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kayu bakarnya manusia dan batu-batu ditambah 'alaiha malaikatun. Ada para malaikat. Jangan dibayangkan malaikat di neraka ramah, baik, menolong. Enggak. 'Alaiha malaikatun ghiladhun shidad. Ghilad maknanya tak berbelas kasihan. Ghilad itu makhluk yang sudah tercabut rasa belas kasihan di dalam hatinya. Si raja tega. Karena tugasnya apa? Menyiksa, mengadab. Kalau menyiksa, mengadab, ada rasa belas kasihan atau
asa-asa nyiksa naugenya. Ini nggak ada berbelas kegilau. Syidad artinya kuat, dia tidak menderita dengan keberadaan dia ada di neraka. Kan malaikat penjaga neraka ada di neraka. Panas bagi kita, panas bagi malaikat tidak. Allah berikan kemampuan untuk tidak merasakan penderitaan dengan keberadaan mereka di dalam neraka. Tidak panas, tidak menderita. Seperti itu. Nah, malaikat yang menjaga neraka begitu, tapi taatnya kepada Allah luar biasa. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah membantah apa saja yang Allah perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'mar. Selalu melaksanakan apa yang Allah instruksikan. Jumlah malaikat penjaga neraka tidak banyak, sedikit, hanya 19 orang. 19 malaikat. Sedikit apa banyak? Ya sedikit lah dibanding neraka yang luasnya. Nanti kita akan bahas seluas apa neraka. Jangankan neraka atau umpamanya di Bandung ada stadion sepak bola Jalak Harupat. Persib main dengan klub lain di Jalak Harupat. Terus satpamnya cuma 19 orang. Sedikit apa banyak? Sedikit atau ya. Nggak akan bisa menjaga keamanan untuk mengendalikan ribuan orang yang hadir saat. Apalagi rokok jauh lebih gede lagi daripada Jalak Harupat. Jadi sedikit malaikat. Nah, sedikitnya jumlah malaikat yaitu 19 diterangkan dalam ayat yaitu surah Al-Muddathir mulai ayat 26 sampai ayat 30. Kata Allah, sa'uslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar. Lawahatu lil bashar 'alaiha 19. Aku akan masukkan dia ke dalam neraka Saqar. Tahukah kamu apa neraka Saqar itu? Neraka Saqar la tubqi wa la tadhar. Tidak menyisakan dan tidak membiarkan. Makna tidak menyisakan, tak ada satupun titik dari tubuh ahli neraka yang terlewat oleh api neraka. Semua bagian tubuhnya terazab dengan api neraka. Termasuk bagian dalam, iya. Organ tubuh bagian dalam, ususnya, jantungnya, hatinya, lever teh hatinya, apalagi paru-parunya. Hatta tattali'u alal af'idah. Semua bagian dalam terbakar, apalagi bagian luarnya. La tubqi, tidak menyisakan. Semua bagian tubuh manusia luar dalam terbakar oleh api neraka. Wala tadhar, dan tidak membiarkan. Maknanya tidak dibiarkan sedetik pun berlalu tanpa azab. Setiap detiknya terus terkena azab. Itu Saqar. Lawahatul bashar, membakar kulit. 'alaiha 19. Dan di dalamnya ada 19 malaikat. Sedikit. Ini yang membuat orang kafir terkecoh. Mereka berpikir kalau di neraka cuma 19 malaikat, sementara manusia banyak ahli neraka. Gampang, serbu aja. Kita kalahkan mereka lalu kita keluar dari neraka. Ketika menjelaskan ayat ini, para ulama menyatakan waqad futinal kuffar bihadzal adad. Faqad dhannu annahu yumkinu taghallub ala hadzal adadil qalil. Wa ghaba anhum anna al-wahida min haula yamliku min al-quwwah ma yuwajihu bihil bashar jami'an. Orang-orang kafir terkecoh dengan jumlah malaikat
penjaga neraka yang sedikit ini, yaitu 19. Mereka menyangka mereka bisa mengalahkan 19 malaikat di neraka ini. Mereka nggak sadar satu malaikat saja nggak bisa dikalahkan oleh seluruh ahli neraka. Satunya aja kekuatannya itu nggak bisa. Apalagi 19. Terlebih sebagian ulama berpendapat yang dimaksud 19 malaikat bukan 19 personal malaikat, tapi 19 kelompok malaikat yang satu kelompoknya nggak terhitung jumlahnya. Tapi andai ini hanya 19 personal malaikat, satu malaikatnya kekuatannya nggak bisa dikalahkan oleh seluruh manusia. Makanya Allah menyatakan di ayat selanjutnya, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru. Tidaklah kami jadikan bagi para penghuni neraka kecuali malaikat penjaga, dan tidaklah kami jadikan jumlah mereka yang hanya 19 kecuali sebagai fitnah, pengecoh bagi orang-orang kafir. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ketika menerangkan ayat ini dalam kitab At-Takhwifu Minan Nar. Ada satu kitab Sunan Imam Ibn Rajab namanya At-Takhwif Minan Nar. Takhwif itu hal yang menakut-nakuti. Kata Imam Ibn Rajab, wal masyhur bainas salafi wal khalaf annal fitnah innama ja'at min haitsu dzakara adad al-malaikati alladhina iqtaral kufar biqillatihim wa dhannu annahum yumkinuhum mudafa'atahum wa mumana'atahum wa lam ya'lamu anna wahid minal malaikah la yumkinul bashar kulluhum wa muqawamatahu. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, yang masyhur, pendapat penjelasan yang masyhur di kalangan ulama salaf ataupun khalaf, bahwa fitnah yang dimaksud di dalam ayat ini, orang-orang kafir terfitnah dengan sedikitnya jumlah malaikat, karena malaikat yang disebut hanya 19, dan ini memfitnah dalam arti mengecoh orang-orang kafir. Mereka menyangka kalau hanya 19 malaikat bisa dikalahkan oleh seluruh penghuni neraka. Lalu mereka keluar. Mereka tidak sadar satu malaikatnya tidak mungkin bisa dikalahkan oleh seluruh penghuni neraka. Apalagi ini ada 19. Di dalam surah Ghafir 49 Allah menyatakan, wa qala alladhina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal azab. Berkatalah para ahli neraka kepada malaikat penjaga neraka. Jadi para ahli neraka bukannya menyerang penjaga neraka, malah minta tolong. Apa pertolongan yang mereka minta? Hai malaikat penjaga neraka, berdoalah kepada Allah agar Allah meringankan azab kami sehari aja. Sekejap saja diringankan. Malah di dalam ayat lain, wanadau, para ahli neraka berseru, ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik. Malik ini pemimpin malaikat para penjaga neraka. Wahai Malik, hendaklah Tuhanmu mematikan kami saja. Lebih baik mati daripada disiksa seperti begini dalam neraka. Jadi mereka bukannya menyerang para malaikat penjaga neraka, tapi bahkan minta tolong kepada para malaikat tersebut. Maka dari sinilah kita mengetahui bahwa para malaikat yang ada di neraka pun termasuk
makhluk yang abadi, tidak hancur, tidak binasa dengan terjadinya hari kiamat. Oleh karena itu, yang binasa di kalangan para malaikat ketika kiamat terjadi adalah malaikat yang ditugaskan di langit dan di bumi. Allah berfirman, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi. Ditiuplah sangkakala, terjadilah kiamat, binasalah seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi. Yang di langit para malaikat, yang di bumi ada malaikat, ada kita, ada jin, ada binatang, ada semua makhluk lain. Kemudian itu binasa, yang ada di langit, yang ada di bumi. Ya, malaikat juga binasa selama mereka ditugaskan di langit dan di bumi. Adapun yang di luar langit, di luar bumi, seperti malaikat sekitar Arasy, malaikat pemikul Arasy, malaikat yang ditugaskan di surga, malaikat yang ditugaskan di neraka, para bidadari yang ada di surga, wildan, para pelayan yang ada di surga, mereka di luar langit dan bumi dan mereka tidak binasa dengan tidak terjadinya hari kiamat. Ya, inilah bantahan para ulama Ahlus Sunnah kepada orang-orang yang keliru pemahamannya, meyakini surga dan neraka belum ada sekarang. Kalau memang sudah ada, di manakah tempatnya neraka? Apakah neraka itu matahari? Matahari itu neraka? Dipastikan bukan, matahari juga hancur pada kiamat. Idza syamsu kuwirat. Ini pada hari kiamat. Ketika matahari digulung. Bahkan nanti pada hari kiamat matahari pun dimasukkan ke dalam neraka. Menunjukkan matahari bukanlah neraka. Nggak seberapa panasnya matahari dibanding panasnya neraka. Kalau timbul pertanyaan apa dosanya matahari sampai dimasukkan ke dalam neraka, nanti ada pembahasan, tenang. Belum saatnya. Jadi di manakah keberadaan neraka? Ini dibahas oleh para ulama. Ikhtalafal ulama fi mawqi'in naril an. Para ulama ikhtilaf tentang keberadaan neraka sekarang. Sekarang tuh ya. Faqala ba'duhum hiya fil ardi sufla. Sebagian mereka menyatakan dia berada di bawah tanah yang paling dasar, paling rendah. Tanah ini kan ada 7 lapis, lapisan yang paling bawah. Menurut yang lain, hiya fis sama, dia ada di atas langit. Yang jelas di luar langit dan bumi, di atasnya. Sebagian ulama ada yang tawakuf. Tawakuf itu dia tidak berkomentar. Tidak membahas di mana keberadaan neraka dan juga surga. Kenapa? Karena tidak adanya nas Quran dan hadis yang menerangkan di mana keberadaan neraka. Karena ini perkara gaib. Perkara gaib tidak bisa dikira-kira. Harus ada keterangan dari Quran Sunnah. Selama tidak ada keterangan dari Quran Sunnah, berarti perkara itu bukan bagian dari agama. Di mana letak surga dan neraka, mengetahui hal itu bukan bagian dari agama. Makanya tidak diterangkan dalam Quran Sunnah. Tidak diterangkan di dalam agama. Selama ini tidak ada penjelasan dari Quran, dari Sunnah, dari Allah dan Rasulnya, berarti itu bukan bagian dari agama. Makanya mayoritas ulama Ahlus Sunnah tawakuf dan pendapat yang benar. Maka berkata
Para ulama ketika menjelaskan hal ini, was-shawab annahu la yaridu nassun sharihun sahihun yuhaddidu mawqi'ahu. Yang benar, tidak ada yang mengetahui keberadaan surga dan neraka karena tidak ada satu nas Quran hadis yang menjelaskan hal tersebut. Di antara para ulama yang tawakuf seperti ini adalah Al-Hafidh As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti. Beliau menyatakan wa taqifu 'anin nar ay taqulu fiha bil waqaf ay mahalluha. Engkau harus tawakuf tentang keberadaan neraka. Di mana tempatnya neraka? Tawakuf. Kenapa? Haitsu la ya'lamuhu illallah. Karena tidak ada yang tahu kecuali Allah dan Allah tidak memberitahukan keberadaan lokasi surga dan neraka. Berkata Syekh Waliullah Ad-Dahlawi dalam kitab Al-Aqidah. Kata beliau, walam yasrah nassun fi ta'yini makanihi ma'i al-jannati wan nar bal haitsu sya'allahu ta'ala illa ihatata lana bi khalqillahi wa awalimihi. Tidak ada satu nas yang menjelaskan keberadaan surga dan neraka. Dia berada di tempat yang Allah kehendaki, yang tidak Allah beritahukan kepada makhluknya dari kalangan alam. Ketika Imam Ibnu Katsir, juga Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya menerangkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah penguasa al-alamin, seluruh alam. Kata Imam Ibnu Katsir mengutip pendapat para sahabat di antara Ibnu Abbas, al-awalim katsiratun jiddan aktsar min 80 alfa alam. Alam ini yang ada di alam jagat ini ada banyak, lebih dari 80.000 alam. Dan alam dunia hanya termasuk salah satu di antara alam. Jumlah alam lebih dari 80.000 yang kita nggak tahu. Termasuk di antaranya ada alam akhirat, ada alam surga, ada alam neraka. Alam-alam lain tidak tahu. Langit dan bumi beserta isinya hanya satu alam. Ada lebih dari 80.000 alam. Termasuk alam surga dan alam neraka kita tidak tahu. Belum alam-alam lainnya. Berkata Siddiq Hasan Khan ketika mengomentari penjelasan Imam Waliullah Ad-Dahlawi tadi, kata beliau, aqul, menurut pendapatku, wa hadzal qaulu arjahul aqwal wa ahwatuha insyaallah. Pendapat ini yaitu tawakufnya kita tentang letak surga dan neraka adalah pendapat yang paling kuat dan paling hati-hati insyaallah. Oleh karena itulah maka tidak ada seorang pun yang tahu letak keberadaan surga dan neraka karena tidak adanya penjelasan dari Allah dan Rasulnya tentang masalah ini. Dan karena surga dan neraka perkara gaib, selama tidak ada keterangan dari Allah dan Rasulnya, maka sikap yang benar adalah tawakuf. Kalau ada yang bertanya, sekarang surga dan neraka sudah ada? Sudah, nih ayatnya, nih hadis. Di mana? Wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu ya. Wah, kurang dong imannya. Enggak. Mengetahui adanya surga dan neraka tidak menambah iman, dan tidak tahu di mana surga dan neraka tidak mengurangi iman. Maksudnya lokasinya, tempatnya ya. Tapi wajib diyakini surga dan neraka ada dan sudah ada sekarang, dan kita tidak mengetahui lokasinya. Adapun sifat-sifat neraka yang sangat mengerikan, kita akan membahas neraka terlebih dahulu sebelum surga. Biar serem-serem dulu, takut-takut dulu. Nanti diakhiri baru dengan keindahan surga.
berakit-rakit, ke hulu bersenang-senang, kemudian ya kita bersakit-sakit dahulu. Kita bahas yang serem-serem dulu, yaitu neraka. Pertama yang kita bahas adalah keluasan neraka. Neraka itu amat sangat luas. Bagaimana gambaran keluasan neraka diterangkan di dalam beberapa data berikut ini. Pertama, kita akan bahas sekarang, nggak akan bulan depan. Sudah suudon aja, pasti bulan depan. Data pertama adalah alladzina yadkhuluna an-nar a'dadun la tuhsa ma kasrati adadihim fa inna khalqal wahid fihim yadkhimu hatta yakuna darsuhu finnar misla jabali Uhud wa ma baina mankibaihi masiratu 3 ayyam wa ma dhalik fa innaha tastau'ibu hadhil a'dad al-hailah allati wujidat ala imtidadil hayatid dunya minal kafaratil mujrimin ala azmi khalqihim wa yabqa fiha muttasian li ghairihim. Pertama, besarnya volume neraka bisa dilihat bahwa jumlah manusia yang masuk neraka tidak terhitung. Lebih banyak yang ke neraka daripada yang ke surga. Lebih banyak yang kufur daripada yang iman. Di kalangan yang beriman pun lebih banyak ahli maksiat daripada ahli taat. Di kalangan ahli taatnya lebih banyak ahli bid'ahnya daripada ahli sunnahnya. Coba semakin dikit lagi tuh. Di samping jumlah ahli neraka sangat banyak, juga ukuran para ahli neraka gede banget. Sampai diterangkan gigi ahli neraka aja sebesar gunung Uhud, satu giginya. Gimana mulutnya? Gimana kepalanya? Dan tempat duduk satu orang ahli neraka itu menghabiskan jarak 3 hari perjalanan. Itu sekitar jarak dari Mekah dan ke Madinah. Memakai unta atau berjalan kaki. Satu orang ahli neraka tempat duduknya menghabiskan jarak Mekah Madinah. Satu orang itu. Dan sekalipun demikian neraka masih kosong. Bayangkan jumlah yang masuk neraka banyak. Ukuran badan ahli neraka gede, entah segede apa tuh. Nabi Adam aja kalah. Nabi Adam itu tingginya cuma 60 hasta. 60 hasta itu sekitar 28 meter tingginya tuh Nabi Adam. Kita yang 2 meter aja jarang. Kalau Nabi Adam masuk ke masjid ini nggak bisa masuk tuh. Tingginya ini ada 20 meter. Ada ya, nggak bisa masuk, pintuannya aja jebol. Itu Nabi Adam, dan kita di surga seukuran Nabi Adam. Semoga Allah memasukkan kita ke surga. Kita akan seukuran Nabi Adam, 60 hasta nanti. Tapi itu kecil dibanding ahli neraka. Ahli neraka giginya sebesar gunung Uhud, satu tempat duduknya menghabiskan jarak antara Mekah dan Madinah. Dan jumlah ahli neraka banyak. Dalam keadaan demikian, kapling di neraka masih kosong. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, dalam surah Qaf ayat 30, Yauma naqulu li jahannama halim talati, wa taqulu hal mim mazid. Ketika semua ahli neraka sudah dimasukkan, nggak ada lagi yang tersisa. Semua ahli neraka sudah masuk neraka. Allah pada hari itu berkata kepada neraka jahanam, halim talati, apa kamu sudah penuh? Apa kata neraka? Neraka bisa bicara.
Nanti ada keterangan dari Quran Sunnah bahwa neraka bisa bicara. Terus wa taqulu, neraka menjawab, hal mim mazid, masih ada enggak tambahan? Jawaban neraka masih ada tambahan enggak menunjukkan masih ada coupling yang kosong. Padahal semua ahli neraka sudah masuk. Ini yang pertama. Menunjukkan bahwa neraka itu amat sangat luas. Diterangkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tazalu jahannam yulqa fiha wa taqulu hal mim mazid. Tak henti-hentinya orang-orang dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Setiap dilempar, neraka itu menyatakan masih ada enggak tambahan, masih ada enggak tambahan, gitu terus. Sampai ketika seluruh ahli neraka sudah masuk ke dalam neraka, ditanya, hal halim talati, kamu sudah penuh? Neraka masih menjawab, hal mim mazid, masih ada enggak tambahan, masih minta lagi. Apa kata Nabi SAW? Hatta yadha'a Rabbul Izzati fiha qadamah wa tanzawi ba'duha ila ba'd fataqul qad bi'izzatika wa karamika. Kata Nabi SAW, sampai Allah Azza wa Jalla meletakkan sebelah kakinya ke dalam neraka. Di sini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menunjukkan Allah punya kaki, iya. Tapi kaki Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupai kaki makhluknya. Makhluk dengan makhluk aja kakinya berbeda-bedanya. Kaki kita dengan kaki kursi sama? Beda. Apa yang beda? Semuanya, fungsinya, bahannya, ukurannya, warnanya, segalanya macamnya sama. Kaki kita dengan kaki binatang umpamanya apa? Kaki ulet. Ulet berkaki? Berapa kaki ulet? 100. Coba hitung sendiri. Tergantung uletnya dan ukurannya ya. Sama bentuknya, ukurannya, jumlahnya, fungsinya? Enggak. Kaki kita mah bisa menendang ya. Bisa pakai loncat. Ulet enggak bisa. Itu kaki makhluk dengan makhluk, apalagi dengan Khalik. Tapi wajib kita yakini Allah punya kaki. Sebab Allah terangkan dalam Quran, Allah terangkan dalam hadis. Dalam Quran disebutkan, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari kiamat nanti Allah menyingkapkan betisnya. Lalu semua orang disuruh untuk sujud. Tapi mereka tidak mampu sujud. Ada sekelompok orang, Allah singkapkan betisnya di hadapan mereka, disuruhlah mereka sujud. Mereka ingin sujud, tapi tidak mampu. Siapa mereka? Coba lihat salah satu tafsiran dari para ulama. Ini dikutip oleh salah seorang penulis buku namanya Ahamiyatus Sholatul Jamaah. Menyatakan mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia tidak mau sholat berjamaah di masjid. Apalagi yang tidak sholat. Tidak sholat di masjid padahal mampu, hanya sholat di rumah. Di akhirat mereka oleh Allah disuruh sujud, ingin sujud tapi tidak bisa sujud. Nah, ayat ini menunjukkan Allah punya betis. Hadis yang muttafaqun alaih, Allah punya kaki. Allah masukkan sebelah kakinya ke dalam neraka. Lalu masing-masing api neraka itu tersingkir satu sama lain. Lalu berkata neraka, cukup demi kegagahanmu dan kemuliaanmu ya Allah. Setelah Allah memasukkan sebelah kakinya ke neraka, baru neraka ini merasa cukup. Tidak perlu lagi ada tambahan. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi inilah data pertama yang menjelaskan besarnya volume neraka. Luasnya neraka. Karena jumlah para penghuni neraka banyak,
ukuran mereka juga besar, dan sekalipun demikian masih kosong. Dalam salah satu hadis qudsi, Allah bertanya kepada neraka, innama anti azabi u'adzibu biki man asya wa likulli wahidatin minha mamluha fa amman nar fala tamtali'u hatta yad'a rijlahu wa fi riwayatin hatta yad'a Allahu tabaraka wa ta'ala rijlahu fataqul qad fahunalika tamtali'u. Kata Allah kepada neraka, kamu ini adalah azabku. Aku mengazab dengan kamu siapa saja yang aku kehendaki. Dan baik surga atau neraka akan penuh. Adapun neraka, dia tidak penuh dengan masuknya orang-orang ke dalam neraka sampai Allah meletakkan sebelah kakinya ke dalam neraka. Saat itulah neraka menyatakan cukup aku sudah penuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah dengan sanad yang sahih. Ini data yang pertama, bahwa neraka itu sangat-sangat luas, kapasitasnya sangat banyak. Data yang kedua, ini lebih mengerikan lagi daripada yang pertama ya. Data kedua bahwa neraka itu sangat luas, sangat besar, akan kita bahas bulan depan. Ini benar bulan depan. Ada berapa data? Semuanya ada 4 data yang kita akan bahas. Sekarang cukup sampai di sini saja dulu. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Baik. Ya, Pak Mul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja yang telah disampaikan bahwa Allah memerintahkan sujud, orang itu tidak pun sujud karena dia tidak pernah sholat berjamaah di masjid. Yang saya tanyakan secara singkat yaitu apa itu termasuk seorang wanita? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Syekh Fadl Ilahi di dalam kitab Ahamiyatus Sholatil Jamaah, dulu kita pernah bahas kitab ini ya. Di tahun-tahun 90-an, di awal-awal kita mengadakan kajian untuk memotivasi ikhwan agar memelihara sholat berjamaah di masjid bersama imam masjid ya. Dikutip dalil tadi, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Jadi mereka disuruh sujud tidak mampu sujud, khasyiatan absaruhum, pandangan mereka tertunduk, tarhaquhum dhillah, mereka diliputi oleh kehinaan. Wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Dulu ketika di dunia mereka diseru, diajak untuk sujud dalam keadaan mereka sehat, selamat, bisa sujud, tapi tidak mau sujud. Di dunia bisa sujud, tapi tidak mau sujud. Di akhirat mau sujud, tapi tidak bisa. Nanti di alam kubur, para penghuni kubur itu menjerit, ingin bisa sujud kepada Allah, tapi tidak bisa. Sementara di dunia banyak orang yang bisa sujud tapi tidak mau sujud. Itu yang nanti akan terkena azab seperti itu. Apa ini juga berlaku bagi wanita? Tidak. Hanya yang berkewajiban sholat berjamaah di masjid, yaitu laki-laki yang tidak memiliki uzur. Adapun wanita, boleh ke masjid? Boleh. Boleh dilarang? Jangan. Kalau aman di jalannya, aman di masjidnya. La tamna'u ima Allahi an masajidillah.
La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian larang para wanita untuk ke masjid. Tapi kata Nabi, wa buyutuhunna khairul lahun. Tapi rumah mereka lebih baik bagi mereka. Makna lebih baik, aktsaruha ajra. Pahalanya lebih gede di rumah. Kalau wanita ikut sholat berjamaah di masjid, dia dapat pahala 27 derajat. Sama dengan laki-laki. Ya. Tapi kalau dia sholat di rumahnya, lebih besar lagi pahalanya daripada di masjid. Kalau laki-laki ke masjid 27 derajat. Tapi kalau sholat di rumahnya hanya 1 derajat dan plus dosa karena tidak punya uzur untuk ke masjid. Ya. Jadi wanita tidak terkena ayat tadi. Karena mereka tidak terkena kewajiban sholat berjamaah di masjid. Lebih baik mereka sholat di rumah walaupun dibolehkan ke masjid. Wallahu a'lam. Izin bertanya Ustaz, saat Rasulullah ditampakkan surga neraka sudah ada umat yang disiksa dan diberi nikmat. Apakah itu hanya contoh atau sudah ada umat yang melewati fase ke surga neraka? Belum ada orang yang sekarang ke surga ataupun ke neraka, belum. Adapun yang dilihat oleh Nabi SAW, ya, pertama yang beliau lihat orang yang diazab itu adalah diazab di alam kubur. Seperti orang yang kukunya panjang dari logam yang tajam dia cakar-cakarkan kemana? Ke wajah, ke dada sampai berlumuran darah. Itu azab bagi orang yang suka ghibah di dunia. Itu di alam kubur. Ada orang yang ditusuk rahangnya sampai tembus ke tengkuk kirinya kanannya. Itu azab bagi para penyebar hoax, para pendusta. Itu akan diazab di alam kuburnya. Jadi apa yang beliau lihat itu adalah azab kubur. Walaupun ada dalam bentuk dibakar dengan api. Seperti Nabi SAW bermimpi melihat beberapa kejadian. Salah satunya ada sebuah tungku besar. Laki perempuan berkumpul dalam keadaan telanjang. Kemudian tungku itu dipanaskan. Bagian bawahnya luas, bagian atas tempat keluarnya sempit. Begitu dipanaskan, orang kepanasan berebut keluar. Bayangkan berdesak-desakan. Menderita mereka. Ada yang kepanasan, ada yang luka, lecet dan seterusnya. Sampai keluar. Semua keluar, padam lagi. Setelah padam masuk lagi terus. Dibakar lagi. Itu adalah azab bagi para pezina di alam kuburnya. Jadi alam kubur ada azab berupa dibakar oleh api. Ada. Ya. Dan seterusnya demikian. Wallahu a'lam bishawab. Istighfar anak soleh dapat mengangkat derajat orang tua di akhirat kelak. Yang ana mau tanyakan, apakah istighfar anak yang soleh bisa menghapus azab kubur orang tua yang sudah meninggal? Iya bisa. Kirim doa untuk orang tua ya. Baca tuh doa sholat jenazah setelah takbir ketiga. Kemudian tujukan untuk orang tua. Ayah, ibu kalau sudah meninggal. Kalau ayah yang sudah meninggal, Allahumma gfir li abi atau li walidi warhamhu wa'afi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu. Terus sampai akhir. Kalau ibu yang sudah meninggal, Allahumma gfir li, bisa ummi, bisa walidati, warhamha wa'afiha wa'afu anha, dan seterusnya. Diganti dengan ha. Kalau dua-duanya sudah meninggal, Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'afu anhuma, dan seterusnya ya. Boleh kakek nenek disebut, boleh. Sebutkan kakeknya, neneknya, terus diganti dengan hum. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa akrim nuzulahum wasi' madkhalahum wagsilhum bil ma'i wa thalji wal bar, dan seterusnya ya.
Baca sesering mungkin dalam sholat, dalam sujud, seusai sholat, antara azan dan qomat ya. Kirim sesering mungkin. Ada manfaat besar manfaatnya. Bisa menyelamatkan mereka dari azab kubur, tentu saja bisa. Ya, doakan. Doa kita sampailah. Kalau orang menuduh kita menyatakan doa kita nggak sampai, karena mereka nggak ngaji, mereka hanya bisa nuduh. Kita dalam pengajian-pengajian selalu menyatakan doa orang yang hidup sampai kepada yang sudah mati. Sampai. Yang jadi masalah, kirim pahala, menghadiahkan pahala bacaan Quran. Nah ulama ikhtilaf, ada yang sampai, ada yang tidak. Dan kita berkeyakinan sampai. Quran, hadis. Ya. Qurannya menyatakan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang kemudian mereka berdoa, ya Allah ampuni dosa kami dan dosa orang-orang yang sudah mati mendahului kami. Itu Quran ini. Tapi kenapa orang menuduh kita menyatakan doanya nggak sampai? Karena penjelasan kita nggak sampai ke mereka. Mereka nggak dengar, mereka nggak hadir, mereka nggak ngaji, mereka hanya nuduh ya. Doakan istighfarlah untuk orang-orang yang sudah meninggal. Amalan apa yang dilakukan seorang anak untuk menghapus azab kubur orang tua yang sudah meninggal? Tadi doakan. Kedua, jadilah anak soleh solihah. Amal-amal yang dilakukan oleh anak-anak soleh solihah, pahalanya sampai ke orang tua. Walaupun kita tidak menghadiahkannya kepada mereka, tapi otomatis sampai. Karena peran orang tua yang membimbing mungkin tentu saja mendoakan kita agar kita jadi anak soleh solihah. Berefek. Ya, makanya amal kita dihadiahkan atau tidak otomatis ngalir ke orang tua. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, banyak-banyaklah infak, sedekah, wakaf atas nama orang tua. Sampai. Ayat dan hadis banyak menjelaskan ini. Yang ketiganya, boleh menghadiahkan pahala ibadah seperti haji atau umrah dibadalkan orang tua, ya. Atau kalau orang tua punya hutang saum nazar, saumkan oleh kita, bayar oleh kita. Dan itu berpengaruh, ya. Dan hadis tentang hal ini amat sangat banyak dan tidak bertolak belakang dengan ayat wa al-laisal insani illa masa. Seseorang tidak akan memperoleh balasan kecuali sesuai dengan hasil usahanya. Dan anak termasuk hasil usaha orang tua yang paling berharga, ya. Sesering mungkin. Ya mas surat lanjutan. Jangan panjang-panjang atau ninggalin lagi harorean. Nanti belakangan kalau ada waktu. Ustaz, jika seseorang yang semasa hidupnya rajin ibadah, lalu dia bunuh diri, apakah ada ampunan dari Allah untuk dia? Bunuh diri itu su'ul khatimah. Artinya buruk di akhir hayatnya. Dan su'ul khatimah itu indikator. Ibadah-ibadah yang dia lakukan itu ditolak oleh Allah. Walaupun dia semasa hidupnya rajin ibadah. Ibadahnya ditolak. Tidak diberi pahala. Dan Allah cabut hidayah untuk ibadah dan beramal soleh dari dirinya. Dan Allah campakkan keinginan untuk berbuat buruk. Sehingga berakhir dengan bunuh diri tadi. Kenapa orang itu bunuh diri? Sesuai dengan hadis innar rajula
La ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Fa yasbiqu alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Ada orang yang mengamalkan amalan-amalan ahli surga, ibadah, amal soleh, kebaikan, sehingga tak ada jarak antara dia dengan surga kecuali sehasta, tinggal selangkah lagi masuk surga. Tapi ketetapan Allah mendahului. Dia berhenti ibadah, dia belot berdosa dan bermaksiat, mati dalam keadaan demikian, lalu dia masuk ke dalam neraka. Kenapa orang itu berhenti ibadahnya? Allah cabut ibadah, hidayah untuk ibadah. Makanya berhenti. Kan orang ibadah itu karena hidayah Allah. Allah cabut. Kenapa Allah cabut hidayah untuk beribadah dan beramal soleh? Karena ibadah dan amal solehnya tidak sesuai dengan standar minimal yang Allah kehendaki. Ditolak. Kenapa? Imam Ibn Rajab menganalisa. Mungkin orang ini tidak memenuhi syarat-syarat diterimanya ibadah. Pertama, mungkin tidak ikhlas. Kedua, mungkin tidak mutaba'ah. Atau tidak dua-duanya. Mungkin riya dan bid'ah. Mungkin dua-duanya, ya. Sehingga ditolak. Dan bukti ditolaknya itu ibadah, Allah cabut hidayahnya. Dia berhenti ibadah amal solehnya. Dan berubah menjadi pengamal amalan ahli neraka. Dosa, maksiat, menyimpang, mati dalam keadaan demikian, lalu masuk ke dalam neraka. Lalu berakhir dengan su'ul khatimah, ya. Nah, termasuk bunuh diri, su'ul khatimah. Tapi sebelum bunuh diri dia suka ibadah, ibadahnya ditolak. Kalau ibadahnya diterima, nggak mungkin su'ul khatimah. Kenapa ditolak? Mungkin tidak ikhlas, mungkin tidak mutaba'ah. Mungkin dua-duanya tidak, ya. Nah, inilah yang menyebabkan kita harus amat sangat ketat dalam dua hal ini. Ikhlaskan niat dalam ibadah, jangan diniatkan untuk dunia, pujian orang, apresiasi orang, pengakuan orang, penilaian orang, dan pegang teguh sunnah Nabi SAW dalam masalah ibadah. Jauhi kebid'ahan dalam masalah ibadah. Jangan ditambah, dikurang, apalagi dirubah karena agama buatan Allah. Sudah paling sempurna untuk kita, ya. Begitu kita menambah, mengurang, merubah, berarti kita durhakanya kepada Allah, merubah aturan Allah dalam menyembah Allah Azza wa Jalla. Saya dan suami sama-sama pernah menikah sebelumnya. Yang jadi pertanyaan, apakah anak sambung bisa sampai doanya kepada orang tua sambung dalam artian 3 perkara yang tetap mengalir ke kuburan. Bukan kuburan, alam kubur, ya. Iya bisa. Jangankan anak sambung. Anak sambung itu anak tiri. Anak tiri ini kita didik, kita biayai, kita arahkan. Berarti kita berperan ganda sebagai orang tua, sebagai pendidik. Maka sebagai orang tua dan sebagai pendidik punya andil dalam kesolehan anak sambung. Jangankan anak sambung, anak tetangga kita didik. Tadinya nggak bisa ngaji jadi bisa ngaji. Tadinya nggak bisa sholat jadi bisa sholat. Setiap kali anak tetangga itu ngaji, dia dapat pahala. Kita yang ngajari ngaji dapat pahala. Setiap kali anak itu sholat, dia dapat pahala. Kita yang ngajarinya juga dapat pahala. Padahal tidak ada hubungan kekerabatan. Tapi kita punya andil memberikan ilmu. Kita nggak bisa ngajar ilmu, tapi anak tetangga ini butuh biaya untuk mondok pesantren, kita biayai. Akhirnya anak ini ibadah karena pesantren di sana. Hasil biaya kita. Setiap kali anak itu ibadah, dia dapat pahala. Kita pun yang membiayainya dapat pahala. Punya andil kita. Setiap yang punya andil dapat
pahala sesuai dengan kadar andilnya masing-masing. Nah anak sambung, ya anak sambung kita sayangi, itu mahram kita. Kita biayai, kita didik jadi anak soleh. Dia mendoakan kita pasti kena ya. Jangankan anak sambung yang kita urus, orang lain mendoakan kita karena kita pernah berbuat baik umpamanya. Menolong. Sekali menolong doanya ngurudul terus menerus. Ya Allah ini orang baik banget, ampuni dia, sehatkan dia, lancarkan rizkinya. Itu sampai enggak? Sampai doanya ke kita ya. Jadi iya, anak sambung tentu saja akan memiliki faedah besar bagi kita. Saya pernah mendengar hadis saat Rasulullah mengembalikan pinjaman, beliau mengembalikan uang yang lebih baik, unta yang lebih baik. Apakah ini berarti dalam pinjam-meminjam boleh memberikan asal tidak dalam kesepakatan? Iya. Jadi kalau kita pinjam 100.000, tidak ada kesepakatan harus dilebihkan. Pas kita mengembalikan kita tambah. Jadi 110.000. Boleh? Boleh. Adapun kalau disepakati di awal, nanti kembalikan 150 ya. Kalau enggak saya nggak akan kasih. Siap. Riba. Ya. Kalau disepakati di awal, riba. Tapi kalau tidak disepakati di awal, pas mengembalikan kita lebihkan, maka itu adalah boleh. Ya. Mohon doanya Ustaz, pekan depan anak dan keluarga mau umroh. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah lancarkan, semoga Allah sehatkan, semoga diberi hidayah untuk mengisi masa-masa di sana dengan ibadah amal soleh, dan semoga umrohnya mabrur-mabruroh ya. Kenapa tidak nanti Desember bareng saya? Sudah daftar. Nanti daftar lagi untuk Desember ya. Saya ada jadwal umroh lagi 25 Desember. Setahun di sana insya Allah. Berangkat 2004, pulang 2005. Bagi yang minat silakan daftar. Bisa ke yayasan, bisa ke saya. Izin bertanya di luar tema. Tadi pagi jam 7 lewat, ana baru ngeh kalau baju yang dipakai saat tadi sholat subuh terkena najis air pipis bayi. Apakah langsung qadha begitu tahu bajunya pipis? Enggak. Apalagi waktu sholat sudah habis jam 7. Berarti waktu sholat subuh sudah habis. Enggak perlu. Sah? Sah. Kenapa? Karena kita tidak tahu atau lupa bahwa ada najis. Apa dalilnya? Banyak. Salah satunya Nabi SAW pernah sholat memakai sendal. Di tengah sholat, tiba-tiba beliau melepas sendalnya dan disimpan di sebelah kiri. Sedang berjamaah saat itu. Melihat begitu, para sahabat juga mencopot sendal-sendal mereka dan disimpan juga. Ini ittibanya sahabat kepada Nabi, apapun yang Nabi lakukan, mau tahu alasannya mau tidak, diikuti. Itu ittiba yang sempurna ya. Selesai sholat, Nabi SAW menegur, kenapa kalian copot sendal-sendal kalian? Mereka menjawab, kami lihat engkau mencopot, kami juga mencopot. Kata Nabi SAW, tadi Jibril berbisik kepadaku, di sendalku ada najis. Makanya aku buka. Ini menunjukkan separuh sholat Nabi, sendalnya ada najisnya. Dan setelah diberitahu, baru dibuka dan tidak membatalkan sholatnya, tidak mengulang dari awal. Lanjut, menunjukkan selama sholat ada najisnya dianggap sah, karena tidak tahu. Kalau tidak tahu bahwa itu ada najis, sampai selesai, sholatnya sah, nggak perlu diulang. Kecuali kalau tahu ada najis lalu pura-pura, ya itu batal, nggak sah ya.
wajib diulang. Tapi kalau tahu maka wajib untuk dibuka saja. Ya, kalau umpamanya kita pakai sarung, kemudian kita nggak tahu sarung ini pernah kena ompol anak. Ketika kita sholat, istri kita bilang, itu sarung ada ompolan. Alah, di tengah sholat nih. Umpamanya sholat sunat. Atau mungkin sholat fardu tapi ada uzur tidak ke masjid. Maka nggak perlu batal, buka aja sarungnya, lemparkan, lanjutkan sholatnya selama kita masih ada cadangan celana yang menutupi aurat kita, ya. Kecuali kalau nggak pakai apa-apa lagi, ya batal. Karena terbuka aurat sudah batalkan, ganti dengan sarung yang baru. Nah, adapun kalau kita tidak tahu, baru tahu atau baru sadar setelah selesai, maka sholatnya sah, tidak perlu untuk diulang kembali. Terakhir ya, jika saya ngontrak rumah untuk produksi, pemiliknya pelaku syirik, pemilik tempat gitu, kondisi rumah 2 tingkat, saya di lantai bawah, dan padepokan di lantai 2. Berbeda akses. Apakah saya masih boleh mengontrak di situ? Karena ada kegiatan juga tiap malam Jumat untuk memanggil jin. Uluh. Ngapain jin dipanggil ya? Butuh batur ngobrol meren. Saat sewa sudah tidak aktif, sekarang aktif lagi. Iya. Taib, bermuamalah dengan orang kafir, orang ateis, orang musyrik, selama bentuk muamalahnya halal, boleh. Kita boleh berjual beli dengan orang ateis, mengadakan perjanjian kerjasama, selama bentuk kerjasamanya bukan yang haram, selama muamalahnya bukan yang haram. Kontrak mengontrak halal. Selama barang yang dikontraknya barang halal nggak masalah. Walaupun dengan orang musyrik. Nah, seperti tadi ada 2 lantai. Lantai atas tempat mereka tinggal, lantai bawah kita kontrak untuk tempat usaha, boleh. Kalau di atas ada ritual-ritual syirik, ya paling-paling imbasnya ke kita ya, tercabutnya barokah. Tapi penggunaan tempat itu halal. Boleh dipakai sholat? Boleh dipakai sholat di rumah itu. Ngaji? Boleh. Baca Quran? Bagus. Usaha? Bagus. Tidur? Boleh ya. Selama tempatnya tidak ada hal yang terlarang secara syar'i. Kecuali kalau di tempat itu ada patung, ada sesuatu yang terlarang gitu, maka tidak boleh. Tapi kalau tempatnya steril dari hal-hal yang terlarang, boleh ya, tidak apa-apa walaupun tidak utama. Ya cukup sampai di sini. Ini surat yang panjang, saya sakwin aja dulu. Siapa tahu nanti ada yang harus. Ini selembar bolak-balik. Cukup sampai di sini, kita jumpa kembali di bulan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.